Ini kira-kira Ustaz, kalau dari goloknya ini bahan apa? Ini karena ini kan ya, jadul ini sudah sangat lama, 18 tahun ini. Kalau menurut Mas Budi itu bahannya bisa dilihat dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pondok Domba, pagi ini kita pagi-pagi sekali kita keluar dan ingin melakukan sesuatu ini. Bagaimana Ujo? Oke, Assalamualaikum. Kita dalam perjalanan menuju tempat untuk mengasah golok. Nah, mengasah golok. Kebetulan ya sobat, saya itu dapat warisan itu. Ya. Warisannya bukan tanah atau sawah atau rumah ya, tapi warisan golok dari mbah ini. Waduh, ini golok warisan ini. Seperti apa penampakannya? Nah ini. Ini ada dua ya, dua golok, masih ada sangkar sarungnya ya. Kita lihat nanti kita bukanya di sana. Memang sudah banyak karatan ini. Oh gitu, berkarat Iya ya? iya, sangat berkarat ya. Makanya kan ini juga tantangan nih bagi pengasah. Kira bisa enggak? Cuma nilai historinya ini yang enggak bisa kita tinggalkan. Nah itu Ya. Jangan sampai menghilangkan harta warisan walaupun hanya sebuah golok ini. Sebuah golok ya. Ya kita coba asah, kira-kira masih bisa kita gunakan apa enggak. Sambil juga kita konsultasikan ya. Oke. Kualitas besinya ini bagaimana? Ya nanti sobat Pondok Domba bisa mengikuti. Syukur-syukur nanti kita bisa mereview pada saat proses pengasahan ini ya. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Oke. Sahabat Pondok Domba, hari ini kita sudah bertemu dengan ahlinya yang nanti akan mengasah golok warisan ini. Ya, goloknya seperti ini. Nah, sudah sangat tidak layak sebenarnya dengan warna ini. Nanti kita tanyakan bagaimana ini, apakah masih layak nanti untuk sembelih, proses pengasahannya itu bagaimana. Nanti kita tanyakan kepada ahlinya, itu Mas Budi Santoso ya. Satunya ada dua golok. Nah, dari model pegangannya saja sudah jadul ini sebenarnya. Jadi kelihatan ini memang golok warisan ini. Kira-kira berapa lama ini, Pak? Yang 18 tahun lah. 18 tahun baru ketemu. Baru ketemu itu. Oke. Ustaz. Ini ahli buat golok, pokoknya barang-barang tajam ya, mau pisau, mau golok untuk sembelihan. Nah, nanti bisa berkomunikasi dengan Mas Budi ini. Nah, kita tanyakan dulu perihal golok warisan ini. Kira-kira Ustaz, kalau dari goloknya ini bahan apa? Ini karena ini kan jadul ini sudah sangat lama, 18 tahun ini. Kalau menurut Mas Budi itu bahannya bisa dilihat dari apa itu Mas? Jenisnya? Ya, kemungkinan besar ini dari pir daun. Pir daun ya? Pir mobil, pir daun. Oh, pir mobil, pir daun. Karena kalau untuk pandai lokal itu limbah baja yang paling mudah didapat, harganya murah, kualitasnya lumayan. Oh, itu pir ya? Iya. Masuk kategori medium ini ya. Iya. Tapi bisa maksimal kok kualitasnya. Tergantung jenis pirnya dan cara mengolahnya. Oh, tergantung bagaimana ya menajamkannya, prosesnya itu ya. Penyepuhannya yang penting. Kalau lihat sepuhan itu kuat tidaknya, kalau sudah jadi ya biasanya pakai, kalau kayak di Forget in Fire itu pakai kikir. Jadi kalau diginikan kok keras, di suaranya itu sudah terlihat bahwa sepuhannya bagus. Oh gitu. Kalau diginikan nyantol berarti mungkin bisa jadi hanya besi biasa. Oh, kualitas juga ini Masnya. Jadi ngetesnya juga artinya
bagus tidaknya itu dari itu tadi Ya, gimana? dengan ini juga bisa. Atau nanti kalau ini digunakan golok sembelih berarti ya seberapa kuat dia bisa untuk menyembelih Berapa kali dalam dia sekali asah. Sekali asah ya. Dan juga tapi juga tergantung yang nyembelih juga. Artinya gini, kalau yang nyembelih itu Masih dengan bertenaga full sehingga kena tulang, itu Oh, sehebat bener. apapun goloknya pasti cepat rusak. Oh, bener karena sebenarnya khusus daging saja ya di Yang penting syarat-syarat sembilan itu sudah cukup, tidak sampai kena tulang, insya Allah awet. Nah, ini juga Ustaz, hampir mungkin bahannya hampir sama ya. Kalau ini buatnya sama, kemudian di pandai yang sama, saya kira ini satu bahan yang sama. Oh. Cuma karena memang model lama Ustaz ya. Iya. Tapi ini kira-kira masih bisa diteruskan untuk dianu atau masuk museum? Insya Allah bisa lah. Bisa. Kalau memang sekiranya tidak bisa, kita pajang saja sudah. Cuma sebenarnya ya kalau ingin maksimal, ini harus direhab ulang. Maksudnya Disupu lagi, dibakar sekalian lagi. dirubah, karena ini kan gini. Oh. Si tajamnya melihat gini. Oh, benar-benar ya. Ya, enggak apa-apa Artinya kan sekalian. diproses dibakar lagi itu bahasanya gitu. Iya, tapi lama itu proses. Nggak bisa sehari. Karena untuk pedang panjang itu memang rumit. Rumitnya yaitu cara nyepuhnya. Kan gitu ya. Rata-rata gini, moletin. Makanya harus hati-hati. Apa molet itu juga faktor dari ini, Ustaz? Enggak, bukan ya? Dari Oh, enggak ada masalah dengan itu. Ini masalahnya cuman cepat karat dan tidak. Oh, bahan Karena itu. ini kan kulit Kulit ini ya? penyamannya pakai garam kan pasti. Heeh. Pasti ini mengandung unsur garam. Jadi kalau penyimpanan panjang dalam kerangka ini kulit itu pasti cepat berkarat. Cepat berkarat ya. Oh, jadi itu. Makanya ini membandingannya ya. Ya kalau Coba ini. Yang standar itu lebar berapa, Ustaz? nggak ada standarnya sih, tergantung kesenangan aja. Artinya tergantung yang Kalau untuk adanya. sembelih, kalau saya Untuk- sukanya 3,5 itu udah bagus lebarnya. 3,5 3,5 nanti panjang antara 30 sampai 35. Oh, jadi kalau lebar itu ya tidak ada patokan sebenarnya. Iya. Tapi kalau untuk sembelih sapi kayak gini nggak enak, terlalu panjang. Oh iya. Ganggu malah. Ganggunya bisa nandok Oh. atau nggak luas lah. Apalagi dibuat tarik nggak bisa. Kalau buat tarik malah lebih pendek dari Harusnya 20. ya. Biasanya 27, kemudian ada yang 25 kalau teknik tarik. Ya kalau umumnya kan ini kan pasti kan dari atas, Ustaz. Ya. Ya, Cuma kan tapi ini biasanya tidak untuk sembelih kayaknya ini. Untuk bela diri. Nakut-nakuti orang aja. Tapi Nakut orang faktanya aja. itu untuk nyembelih itu, Ustaz. Ya, kalau nggak ada lagi. ada lagi itu. Iya, bisa jadi. Jadi ini untuk mandiri aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngasah sendiri di rumah, kita pakai manual aja nanti tutornya. Kalau biaya ngasah, Ustaz, setiap tahun mungkin kita ingin ngasah itu sampai berapa? Ngasah saja. Saya sebenarnya nggak pernah sih untuk bahan itu. Kadang ya kalau hanya tetangga ya sudah bawa itu aja. Cuman nggak tahu lagi kalau ada orang yang Enggak kan kalau golok sembelih itu kan sembelih harus memang harus ekstra. harus khusus ngasahnya, Iya, Ustaz. ngasahnya Ketika proses kurban kemarin selesai kan enggak mungkin kita mau ngasah sendiri kan kalau memang enggak ahli kan. Iya. Kan butuh memang nah, kalau seperti itu misalnya golok asah kayak gitu berapa itu, Ustaz? Kalau sampai sering sih sebenarnya 50 udah cukup. 50.000 Ya. satu golok itu ya. Untuk golok sembelih ya. Iya. Kalau untuk yang lain-lain. Jadi ketika di asah hari ini kan selesai proses kemarin ya, itu bisa digunakan tahun depan. tergantung pemakaian dan penyimpanan sih. Oh gitu ya. Iya. Sebaiknya mungkin Karena kalau seperti ini kan berkarat ujungnya ini. Iya. Ini pasti nggak maksimal untuk sembelih. Oh iya. Enggak, maksud saya gini, Ustaz. Ketika kayak punya jenengan ya, Iya. itu kan setelah proses kurban kemarin sudah digunakan. Nah, Iya. ketika selesai kan itu langsung diasah dulu. Oh, bisa. Atau dibiarkan Biarkan. saja, nanti menjelang nanti mau dipakai baru diasah lagi. Sebaiknya setelah dipakai itu diasah ulang. Diasah ulang. Tujuannya biar siap pakai aja. Oh, siap pakai aja. Karena kan tidak harus Idul Adha. Oh iya, siapa tahu. Sewaktu-waktu ada tetangga sapinya misalkan kejiret Hmm. dan harus
dieksekusi maka kita sudah siap. Oh gitu. Itu penting itu. Jadi ketika diasah hari ini selesai ini, tahun depan tuh bisa sebenarnya. Bisa dipakai, nggak Yang masalah. yang terpenting Ya, penyimpanannya. penyimpanannya. Jangan sampai berkarat di sisi tajamnya. Oh iya iya. Yang paling penting. Jadi proses ini dulu proses manual agar mungkin teman-teman yang memiliki golok di rumah bisa mengasah sendiri lah usaha dia. Minimal lah walaupun belum layak untuk dibuat sembelih, minimal lah tajam dulu lah. Jadi prosesnya gimana pertama? Nah ini kita bersihkan Karatnya dulu. Bisa pakai air, bisa pakai minyak. Kebetulan saya belum ada minyak ini. Jadi pakai air aja. Minyak apa Ustaz? Minyak rantai itu enak, cepat untuk merontokkan ini. Ya, kemudian di Yang itu ya. semprotan ces-ces. Setelah itu setelah diminyakin langsung di amplas. Langsung di amplas untuk menghilangkan ininya aja. Ini pakai air aja nggak apa-apa, biar tidak panas. Karena panas itu pasti mengurangi ketajaman. Itu amplasannya ukuran berapa? Ini nomor berapa ini? Nomor 300. Untuk menghilangkan karat dulu ya. Iya. Nomornya sih terserah, mau jangan terlalu kasar. Cara ngasah itu ada teknik sendiri apa? Menggosok itu enggak. Enggak, pokoknya hilang dulu ininya. Nanti kalau ngasahnya Beda ya, ada teknik sendiri ya. ini amplas 2000. Grade-nya ya. Biasanya kalau dulu zaman akik pakai buat ngamplas akik orang. Gambarnya amplas akik. Ini kulit apa Ustaz? Kulit sol istilahnya. Kulit yang biasa untuk sarung itu sama. Iya. Nah ini apa ini? Ini auto sol. Biasanya di toko-toko bengkel-bengkel motor. Agar Agar lebih bersih aja. Terus lebih tajam. Ini yang jarang orang pakai ini. Jadi setelah diasah sudah. Padahal ini bisa istilahnya melembutkan. Jadi kalau dilihat pakai mata sih nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan di mikroskop itu kelihatan. kulit apa saja bisa ya? Sebagai anu penghasil. Kulit sol pokoknya. Oh kulit sol. Kulit sol yang baliknya.
khusus ya. Iya. Agak lama ini karena berkarat jadi bagian udah keropos. Rontok gitu.